hari ini aku ada di salah satu tempat rame di Karawang, lapangan. Banyak orang yang jogging sih. Jadi aku mau coba interaksi sama orang-orang asing di sini. Kan sebentar lagi kita bakal 17-an tuh ya, 17 Agustus yang ke-80 tahun Indonesia merdeka. Aku pengen tanya nih dari sisi lain, kalau Indonesia itu sebenarnya udah merdeka tuh belum sih? Kita tanyain. Kita kenalan dulu nih sama kakak teteh-teteh yang di sini nih. Dari sini deh, namanya siapa kak? Rosita. Sekarang lagi ngapain nih kegiatannya? Lagi santai aja sih. Ini yang kakak kedua, Azkia. Lagi ngapain sekarang? Sekarang sih masih belajar sekolah SMP. ya. SMP. Ini kakaknya siapa namanya? Bunga. Sekarang Sekolah aja sih, masih belajar SMP. iya. Kakaknya? Aku Ratu. Kegiatannya belajar aja sih. Ini kakaknya nih yang jauh nih dari mana? Aku Nabila, lagi sibuk kerja. Oke. Menurut kalian kita tuh udah merdeka gak sih di era-era sekarang ini? Sudah. Mungkin kita secara fisik udah merdeka ya, merdeka dari penjajahan Inggris, Jepang, Belanda. Mungkin kita hampir 80 tahun udah merdeka. Tapi ada loh dari sisi lain kita bisa dibilang belum merdeka. Contohnya dari ketimpangan sosial, terus korupsi di mana-mana, terus kesenjangan sosial, penindasan rakyat kecil. Contoh kasusnya, kalian kemarin tahu gak sih kasus Pertamina? Pertamina kan Pertalite itu harganya 10.000, sedangkan Pertamax itu harganya 12.500. Tapi kemarin kita dapat korupsi kalau Pertamax itu Pertalite juga. Otomatis kalau buat kita sendiri kita rugi 2.500 dong per liter. Kalau per liter, mending kalau kita belinya per liter. Kalau misalkan 2 liter, 3 liter, sampai berapa liter kan rugi kan banyak. Terus kemarin aku dengar juga ada kasus ini Pulau Padar yang mau dibangun 100 villa. Itu kan Pulau Padar tuh kan kekayaan Indonesia ya, kekayaan kita. Kalau dari kemiskinan ya, apakah kita sudah merdeka dari kemiskinan? Kalau menurut aku kita belum ya, masih banyak banget kesenjangan sosial yang sampai sekarang terjadi gitu. Semisalkan pajak tuh, aku pernah dengar kalau seorang kaya itu gak dikenain pajak, sedangkan kita, maksudnya orang yang menengah ke bawah itu dikenain pajak. Padahal kan kita lihat kasus-kasus korupsi, sebenarnya kita tuh bayar pajak, tapi jalan kita masih bolong, terus kendaraan susah banget ke rumah sakit kan. Itu kan sebenarnya kita yang bayar pajak loh, tapi yang nikmatinnya kan rakyat menengah ke atas, bukan kita. Terus ada juga hukum. Aku pernah dengar hukum nenek dia cuman ngambil kokoa, benar. Ngambil kokoa cuma beberapa, tapi divonis masuk penjara ya. Itu kan cuma ngambil kokoa, mungkin emang salah kan ya, tapi kan buat kehidupan gitu gak sih. Tapi sedangkan yang 271 triliun kemarin dibebasin. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kita tuh hukum tuh masih tumpul di atas, lancip di bawah. Jadi kayak buat buat menengah ke bawah itu kita tuh masih hukum kayak masih berlaku, tapi kalau buat menengah ke atas kita tuh udah nggak berlaku gitu. Apakah pendidikan kita sudah membuat rakyat bebas dari kebodohan? Pendidikan ya, kalau menurut aku pendidikan itu sebenarnya bisa ngebebasin kita dari kebodohan. Cuman orang-orang di dalamnya itu yang mempersulit. Misal kayak kita tuh kemarin nggak salah soal kasus LKS yang Pak KDM. Itu kan sebenarnya dari KDM-nya itu udah udah dilarang kan beli LKS. Terus aku punya adik, jadi dia tuh sekarang harus beli LKS dengan alasan di kurikulum dia itu belum, maksudnya tuh kayak buku paketnya tuh belum ada. Iya, jadi kayak mau gak mau harus beli gitu. Sebenarnya pendidikan tuh gratis, cuman oknum-oknumnya aja sih yang bikin ribet. Apakah kita sudah merdeka dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan?
Itu tadi tuh yang soal Pertamina yang kita beli Pertamax tapi isinya Pertalite itu kan masuknya korupsi. Terus abis itu korupsi yang 271 triliun. Aku nanya deh ke kalian. Kalian tuh sebagai generasi muda asik atau Gen Z tuh, gimana sih caranya biar bisa bantu bangsa ini gitu buat merdeka dari hal-hal kayak gitu? Mungkin kita agamanya agak ditekanin lagi ya, soalnya kan kalau orang korupsi kayak gitu kan agamanya agak kurang mendalam gitu, soalnya kan dia pasti kurang paham agama atau kayak gimana. Tapi kalau yang paham agama pasti nggak bakal ngelakuin koruptor kayak gitu-gitu. Intinya dari diri sendiri kan ya. Mungkin sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.